Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami keluarga Lubara dari Tautan Kata, sebuah channel yang dikelola dengan sederhana. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pengetahuan yang saya peroleh melalui webinar. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tayangan ini sesungguhnya bukan saya ingin menyampaikan tentang tanaman, namun yang saya liput ini hanya sekedar untuk melengkapi dari satu konten. Apabila tidak diberikan satu tayangan seperti ini, mungkin para pemirsa akan bosan kalau hanya mendengarkan kata-kata saya. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya informasi itu diperoleh melalui panca indera. Saya teringat sewaktu saya masih SD, dikenalkan oleh guru saya tentang panca indera. Panca indera yaitu suatu lima yang ada pada kita, yaitu mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, dan lidah untuk merasa, dan tangan untuk meraba. Maaf pemirsa di mana Anda pun berada, bukan saya ingin menggurui, namun ini hanya sekedar ingin berbagi informasi. Selanjutnya, informasi direspon oleh rasa melalui panca indera kita. Baik, selanjutnya, bahwa informasi setelah direspon oleh suatu panca indera, maka dia akan menjadikan suatu pengalaman atau experience. Dari pengalaman itu akan menjadi suatu pengetahuan atau knowledge. Saya beri contoh yang sederhana, misalnya ibu rumah tangga yang biasa memasak setiap hari, awalnya itu hanyalah pengalaman, misalnya bagaimana mengiris bawang dengan mudah dan rapi, mengiris cabai dengan mudah dan rapi, dan sebagainya. Dari pengalaman-pengalaman tersebut maka akan diperoleh menjadi suatu ilmu atau pengetahuan. Misalnya bagaimana mengiris bawang merah agar rapi, dimulai dari bagian atas atau bawah, dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, teman, saudara, andai tahuan dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan pada sore hari ini, yaitu ternyata berdasarkan fakta faktual, berdasarkan penelitian melalui webinar yang saya ikuti, bahwa 90% informasi itu didapatkan melalui sinyal yang kita terima melalui visual. Visual itu apa? Visual kurang lebih diartikan gambar. Jadi visual itu sesuatu yang kita lihat nyata, bisa melalui monitor ataupun bisa kita lihat langsung. Misalnya kita pergi ke ibu kota, kita akan melihat Monas, maka memori otak kita akan segera menangkap bahwa itulah Monas, yaitu suatu bangunan yang berdiri tinggi. Itu kita rekam melalui otak kita, melalui himpunan memori itu, akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa itulah Monas. Nah, kalau kita membaca misalnya dalam satu tulisan, Monas adalah bangunan yang prestise bangsa Indonesia, yang mempunyai ide ini, yaitu presiden pertama kita, yaitu
Bapak Dr. Haji Insinyur Soekarno. Nah, apabila pemirsa dimanapun berada membaca tulisan ini atau mendengar kata-kata saya ini, mungkin yang akan diserap paling hanya 20% atau 10% saja. Tapi begitu pemirsa ataupun saudara melihat langsung bangunan Monas yang ada di ibu kota negara kita, yaitu kota Jakarta, maka akan cepat disimpan di memori otaknya. Jadi tidak akan ketukar. Misalnya mana Tugu Monumen Selamat Datang, mana itu Monas. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Yaitu ternyata mata kita dapat mensensor dari suatu informasi itu sebanyak 70%. Jadi mata kita akan mensensor suatu informasi untuk diekspor atau dikirim ke otak kita, sehingga melalui mata tersebut akan diolah untuk dijadikan suatu informasi. Pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya bahwa manusia mengingat sesuatu itu 80% melalui yang dilihat, 20% melalui yang dibaca, dan hanya 10% yang didengar. Jadi saudara Anda yang tergabung melalui channel Tautan Kata yang dikelola oleh keluarga Lubara ini, bahwa saya tidak bisa memvisualkan daripada kata-kata ini, namun tujuan saya untuk membuktikan melalui tayangan video ini apalah gambaran Anda yang ingin saya sampaikan. Jadi kurang lebih bahwa manusia itu dapat mengingat sesuatu 80% melalui mata atau visual, 20% melalui dia hati membaca, dan 10% saja melalui dia ingat. Adapun berdasarkan faktual bahwa apabila kita menggunakan sarana visual atau menggunakan mata, 60.000 lebih cepat otak memprosesnya daripada dibandingkan misalnya dengan mendengar ataupun dengan membaca. Karena saudara handai taulan, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Informasi ini semoga dapat berguna bagi Anda. Tiada tujuan saya untuk menggurui, namun ini hanya sekedar berbagi informasi. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat berguna bagi anak saudara di mana Anda pun berada. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.